Baik, kita lihat. Ya, fitnah pertama. Jadi fitnah itu memang artinya ada azab, ya, artinya bisa kekafiran, artinya bisa ujian. Kalau dalam surat apa itu? Surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang yang zalim, tapi karena kita ada di sekitar orang zalim, kita pun kena juga. Kira-kira di situ fitnah mananya apa? Azab. Takutlah azab di situ. Udah. Azab, subhanallah. Azab. Itulah pentingnya dakwah ya. Pentingnya dakwah di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena ketika Allah menimpakan azab kepada orang jahat, itu yang kena bukan hanya mereka, kita pun kena. Berarti tugas kita apa? Berdakwah agar orang tidak jahat, agar orang tidak maksiat. Subhanallah. Ketika orang dengan hawa nafsunya senang zina, subhanallah. Itu yang dosa, hati-hati, bukan hanya penzinanya. Itu di sekitarnya 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan. Berarti di situ tidak ada kontribusi dakwah, diam aja orang. Ya. Termasuk mendiamkan maksiat, mendiamkan keburukan, mendiamkan khilaf, mendiamkan kezaliman, itu fitnah juga. Artinya apa? Orang imannya lemah. Baik, fitnah pertama yaitu adalah periode ba'da ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah pertama. Fitnah pertama yaitu mangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selesainya periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia sudah diuji tanpa adanya nabi. Coba bayangkan. Sekarang dari masa Rasul, ya, dari masa Rasul dulu sampai sekarang itu nggak ada nabi itu, betul nggak? Ya, ketika Rasulullah wafat itu dimulainya fitnah pertama bagi umat Islam. Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat saja itu para sahabat tuh bengong. Kita mau ngapain nih? Subhanallah. Kita Bapak Ibu lihat YouTube kajian saya itu terkait wafatnya Rasulullah tuh. Ada Ustaz Ibnu ya? Itu para sahabat itu selama 1 bulan Pak bingung kita mau ngapain nih? Kenapa Rasulullah udah nggak ada? Sampai ketika itu muncul gerakan anti zakat, betul nggak? Bahwa zakat itu pada masa Nabi. Subhanallah. Kenapa orang kok sampai nggak mau bayar zakat, Pak? Karena nabinya sudah wafat, seolah-olah nggak ada yang memerintahkan lagi. Selesai sudah. Bilal lah, nggak usah jauh-jauh tuh Bilal. Ketika Rasulullah wafat, saya menjadi muazin lagi. So, itu Bilal itu orang yang belum meninggal, terompahnya udah kedengeran. Sampai Bilal aja, itu ketika Rasulullah wafat, nggak mau di Madinah. Seolah-olah galau. Kita ngapain nih sekarang? Katanya, nabinya udah wafat. Subhanallah. Umar aja bilang apa Umar? Yang bilang Rasulullah wafat, saya sembelih, kan begitu. Saya tebas lehernya. Subhanallah. Itu semua orang galau itu. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah, Pak. Tapi ketika orang semua galau, ketika Rasulullah wafat, bingung mau ngapain, itu hening, Pak. Itu kesedihan yang luar biasa. Sampai muncul gerakan anti zakat. Kemudian Umar marahnya luar biasa. Bilal keluar dari Madinah. Jadi seolah-olah kalau nggak ada Rasul itu, bahasa kita sekarang tuh apa ya? Nggak nendang, nggak maknyus begitu tuh. Subhanallah. Hidup itu udah kayaknya udah mati gaya dah. Bahasa kita tuh ya. Subhanallah. Sampai Bilal bilang begini, ana muadzinu Rasul, saya ini muazzin Rasul. Rasul udah wafat, saya nggak boleh jadi muazzin. Subhanallah. Sampai keadaan hening tersebut ya, itu bisa ditengahi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Apakah kalian keimanan kalian balik lagi seperti kalian masa jahiliyah? Karena Nabi itu wafat. Para Nabi yang lain juga wafat. Makanya kata Rasulullah SAW ketika datang fitnah pertama, apa kata Nabi? Aina ahbabi, aina ahbabi. Mana para kekasihku? Para sahabat itu nangis, itu protes. Nahnu ahbabuka ya Rasulullah. Kami ini para kekasih engkau. Apa jawab Nabi? La bal antum ashabi, kalian para sahabatku. Kalau begitu siapa kekasih engkau ya Rasulullah?
hum la yasma'una sauti wa la yarawna wajhi. Mereka umatku yang tidak mendengar suaraku, yang tidak melihat wajahku, tapi tetap beriman kepadaku. Siapa? Kita nih. Kenapa? Karena kita jauh dari sumber cahaya. Setelah Rasulullah wafat, Pak, andaikan hari ini kita tetap beriman, andaikan hari ini kita tetap istiqomah, Pak, tetap menjadi seorang mukmin, berarti kita tidak terpengaruh dengan datangnya fitnah pertama. Itu apa? Wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai manusia wafat, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Dipahami Bapak Ibu ya?